Director and Corporate Secretary PT Dharma Henua Tbk Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani surat penunjukan dan perintah kerja dengan PT Sebuku Sejaka Coal pada 29 Juni 2026. Pemirsa, emiten kontraktor pertambangan PT Dharma Henua Tbk melalui anak usahanya yakni PT DH Kontraktama Batubara mengantongi kontrak jasa pertambangan senilai sekitar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 22 triliun rupiah untuk proyek tambang batubara di Pulau Laut Kalimantan Selatan. Director and Corporate Secretary PT Dharma Henua Tbk Mukson Arif Rosyidi mengatakan DHKB telah menandatangani surat penunjukan dan perintah kerja dengan PT Sebuku Sejaka Coal pada 29 Juni 2026. Melalui kesepakatan tersebut, DHKB ditunjuk sebagai kontraktor utama yang akan melaksanakan kegiatan operasional penambangan secara eksklusif di area tambang pit SSC. Proyek tersebut memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 5 tahun atau hingga berakhirnya izin konsesi. Selama masa kontrak, DHKB diperkirakan menangani volume waste removal hingga 55 juta BCM per tahun, serta produksi batubara mencapai 5 juta ton per tahun. Ya, pemirsa, Lembaga Peringkat Global Fitch Ratings menyatakan Indonesia menghadapi peningkatan tekanan kepercayaan investor. Ya, Fitch menyebut tekanan kepercayaan investor meningkat di tengah volatilitas pasar domestik yang dipicu oleh tekanan eksternal serta kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal dan tata kelola pasar modal. Bank Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui rangkaian kenaikan suku bunga acuan. Lembaga peringkat Fitch Ratings menilai langkah tersebut merupakan respon terhadap tekanan pelemahan rupiah setelah pemerintah mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis. Dalam kurun sekitar 1 bulan, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 3 kali dengan total kenaikan 100 basis poin menjadi 5,75%. Menurut Fitch, kebijakan tersebut bertujuan mendukung stabilitas rupiah, sekaligus menjaga kepercayaan investor di tengah volatilitas pasar domestik yang dipicu oleh tekanan eksternal, serta kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola pasar modal. Tekanan terhadap sektor eksternal Indonesia juga semakin terlihat. Surplus neraca perdagangan barang menyempit, rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah dibandingkan negara-negara sejenis sepanjang tahun ini. Sementara cadangan devisa bruto turun 4,6% pada periode Maret hingga Mei. Meski demikian, rupiah sempat menguat kembali setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga dan menerapkan berbagai langkah stabilisasi. Saat merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal Maret 2026, Fitch telah mengingatkan bahwa sentimen investor yang rapuh dapat meningkatkan tekanan terhadap sektor eksternal, mendorong kenaikan biaya pinjaman pemerintah dan mengurangi bantalan cadangan devisa. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ketua Bank Sentral Amerika Serikat Kevin Warsh mengatakan bahwa ekspektasi inflasi dan resiko inflasi telah menurun dalam beberapa pekan terakhir. Ya, Warsh menegaskan bahwa The Fed akan mempertahankan independensi dan tetap fokus pada stabilitas harga. Ketua Federal Reserve Kevin Warsh mengatakan bahwa ekspektasi inflasi dan risiko inflasi telah menurun dalam beberapa pekan terakhir, seraya menegaskan kembali komitmen Bank Sentral untuk mencapai target inflasi 2%. Berbicara di Sintra, Portugal, Warsh menyatakan bahwa ekspektasi inflasi selama 4 pekan pertama periode saat ini telah menurun. Ia menekankan bahwa The Fed akan mempertahankan independensinya dan tetap fokus pada stabilitas harga. Ketua The Fed tersebut mencatat bahwa pasar tenaga kerja dalam kondisi stabil dan sisi penawaran tetap solid. Warsh menolak memberikan panduan ke depan mengenai kebijakan moneter dengan mengatakan bahwa The Fed akan menentukan arah baru untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Komentar terbaru Warsh The Fed tersebut sebagian besar memperkuat nada hawkish yang ditetapkan selama konferensi pers FOMC pertamanya. Sambil mengakui beberapa perbaikan dalam dinamika inflasi, Warsh tidak memberikan indikasi bahwa The Federal Reserve menjadi lebih nyaman dengan inflasi yang tetap di atas target. Sebaliknya, ia menegaskan kembali bahwa memulihkan stabilitas harga tetap menjadi tujuan utama Bank Sentral. Berbagai sumber untuk IDXNO.
Pemirsa, PT DVI Retail Nusantara Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2026. Ya, perseroan akan mempercepat ekspansi jaringan Guardian melalui skema lisensi dan waralaba, sekaligus memperkuat kanal digital IKEA di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi. Emiten pengelola jaringan Guardian dan IKEA PT DVI Retail Nusantara Tbk menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2026. Perseroan akan mempercepat ekspansi jaringan Guardian melalui skema lisensi dan waralaba, sekaligus memperkuat kanal digital IKEA di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi. Presiden Direktur PT DVI Retail Nusantara Tbk Hadrianus Wahyu Trikusumo mengatakan belum dapat memberikan proyeksi kinerja keuangan secara rinci untuk sepanjang tahun 2026. Namun perseroan memastikan realisasi bisnis hingga kuartal 1 2026 serta pencapaian Guardian dan IKEA pada paruh pertama tahun ini masih berada di jalur yang sesuai dengan target internal. Selain melalui lisensi, perseroan juga tetap melanjutkan pembukaan gerai Guardian milik sendiri dengan menyasar pusat-pusat perbelanjaan baru di lokasi strategis yang sesuai dengan kriteria perseroan. Pihaknya berencana memperbanyak peluncuran produk kecantikan lokal dari pelaku UMKM. Sementara itu, strategi yang diterapkan perseroan untuk pertumbuhan kinerja IKEA, perseroan memilih mengoptimalkan kanal digital dibandingkan membuka toko fisik baru. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, anak usaha dari Prodia yakni PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode saham PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per saham. Ya, keputusan ini menandai dimulainya babak baru ekspansi korporasi dengan target raupan dana segar mencapai Rp62,75 miliar. PT Prodia Diagnostic Line Tbk dengan kode emiten PRDL resmi menetapkan harga final penawaran umum perdana saham di angka Rp120 per lembar. Melansir prospektus penawaran umum, harga eksekusi tersebut merupakan batas atas dari kisaran awal saat masa penawaran awal yang dipatok antara Rp100 hingga Rp120 per saham. Perusahaan yang berfokus pada penyediaan alat diagnostik ini akan menerbitkan sebanyak 522,9 juta lembar saham baru yang setara dengan porsi kepemilikan sebesar 30%. Lewat penetapan harga final di batas atas tersebut, Prolen berpotensi besar mengamankan total dana segar mencapai Rp62,75 miliar sebelum dikurangi oleh kewajiban biaya emisi. Terkait rincian alokasi penggunaan dana, manajemen menargetkan sekitar 57% atau senilai Rp35,66 miliar untuk melunasi fasilitas pinjaman kepada Bank Sentral Asia dan Bank Panin. Selanjutnya sebanyak 28,92% dana segar akan difokuskan untuk pos belanja modal termasuk pengadaan mesin kalibrasi dan penambahan infrastruktur laboratorium biomolekuler. Sementara itu, sisa anggaran sebesar 8,51% bakal diserap secara penuh sebagai modal kerja operasional yang mencakup pembelian bahan baku hingga pembiayaan kampanye pemasaran produk. Dalam mengeksekusi aksi korporasi penggalangan dana ini, perseroan telah menunjuk Sukor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek tunggal yang bersedia menanggung 100% penjaminan saham. Sesuai dengan jadwal ketetapan otoritas bursa, masa penawaran umum perdana saham Prolen dijadwalkan akan berlangsung efektif mulai 1 hingga 7 Juli 2026. Proses penjahatan serta distribusi saham elektronik akan dieksekusi secara berurutan pada 7 dan 8 Juli sebelum akhirnya resmi dicatatkan di papan perdagangan bursa pada 9 Juli mendatang. Berbagai sumber untuk ID Action.